Teman-teman mungkin pernah dengar, banyak orang jadi kaya dadak dari kripto, atau jadi miskin karena kripto. Sejumlah korban penipuan investasi bodong modus cryptocurrency melapor ke Bareskrim Polri. Dari ribuan member yang terjerat, para korban merugi hingga 230 miliar rupiah. Well, kripto emang nggak cuma jadi instrumen investasi ataupun trading. Tapi sekarang, kripto udah jadi sebuah industri. Dan industri ini punya dark side, atau sisi gelap yang celakanya nggak banyak orang tahu. Sisi gelap ini nggak cuma di kripto aja, tapi juga ada di saham, properti, emas, obligasi, dan lainnya. Lain kali, kita juga akan bahas sisi gelap saham misalnya. Di video perdana ini, tim Coin Data ID yang sudah berada di industri ini lebih dari 2,5 tahun akan sharing dan cerita apa aja dark side di dunia kripto itu. Karena mayoritas orang, mungkin termasuk teman-teman, hanya tahu sisi luarnya aja, cuannya, tradingnya, use case-nya, dan lainnya. Disclaimer ya guys, 100% ini bukan food atau nakut-nakuti. Tapi untuk jadi sharing, informasi, dan cerita penyeimbang, ada apa aja di belakang layar industri kripto dan blockchain, biar teman-teman jadi bisa lebih hati-hati, waspada, dan jadi tahu lebih tentang industri ini. Saya ingin teman-teman gak cuma tahu info yang bagus-bagusnya aja tentang kripto dan blockchain, sebelum akhirnya memutuskan berinvestasi. Semua crypto exchange berpotensi dihack, mau exchange besar ataupun kecil sangat berpotensi dihack. Bahkan, aksi ini juga ada dilakukan oleh organisasi hacker yang didanai oleh suatu negara dengan kepentingan tertentu. Exchange harus bisa mitigasi resiko, misalnya jaminan level keamanan security network, menyertakan asuransi, dan bermitra dengan pihak lain sebagai kustodian aset. Yang menjadi masalah fatal adalah bagi mayoritas exchange kecil yang menjadi korban, mereka biasanya tidak punya alokasi dana cadangan untuk mitigasi resiko menghindari kebangkrutan. Beda cerita dan kasus crypto exchange besar seperti DigiFinex, Binance, Axendex, dan lainnya yang berhasil memulihkan dana pengguna dan tetap beroperasi normal seperti sekarang. Di industri kripto dan blockchain, keamanan level dewa yang dinilai tertinggi pun juga bisa jebol oleh hacker yang serius. Jangan lupa, sekelas FBI dan Pentagon aja, security networknya bisa jebol. Contohnya adalah wallet Ronin dari Axie Infinity yang jebol hingga 600 juta dolar atau 9 triliun rupiah dan menjadi hack terbesar di sektor DeFi di tahun 2022. Karena pihak Sky Mavis, developer Axie Infinity, lupa revoke hak untuk otorisasi transaksi. Apakah ini berarti kripto nggak aman? Kalau mau aman 100%, ya jangan ke kripto. Celah keamanan itu pasti ada. Mau sehebat apapun layer keamanannya, juga bisa berpotensi jebol. Keamanan itu juga ada dari dua sisi. Satu, dari sisi protokol keamanan, dan satu sisi lainnya dari penggunanya, termasuk kita yang harus pintar jaga data. Apalagi di sektor DeFi, lengahnya kita berpotensi membuat uang kita hilang total tanpa ada yang bisa diminta pertanggungjawaban karena terdesentral. Saling serang, hack, dan eksploitasi protokol dan network antar developer adalah hal yang biasa terjadi dan mungkin bisa dibilang lumrah. Solana yang saat ini berada di top 10 crypto market cap dengan wormhole-nya adalah salah satu contoh developer kripto yang pernah terdampak menjadi korban. Dan Solana tidak hanya satu kali, tapi sampai beberapa kali menjadi korban yang diduga oleh jahilnya developer kripto tetangga. Selain Solana, eCash yang dulunya bernama Bitcoin Cash ABC juga jadi korban serangan saat launch perdana, diduga diserang oleh developer lain. Bahkan, beberapa crypto exchange global yang pernah jadi korban dicurigai dilakukan oleh exchange lain atau adanya karyawan yang menjadi double agent, misalnya dengan sengaja memasang bug code di dalam aplikasi.
Komunitas kripto yang ada saat ini mayoritas terdiri dari orang-orang yang pengennya pump terus saat udah beli. Harga dan portfolio kriptonya naik terus. Pokoknya harga harus sampai to the moon, dan to the moon. Saat nilai portfolio naik, langsung flexing di sosmed. Euforia berlebihan. Protokol dan developernya diagung-agungkan. Tapi saat nilai portfolio turun signifikan, developer dikatain, diteriakin scam, idiot, rakul, dan lainnya. Apalagi di kondisi bear market seperti sekarang, 99% harga kripto, baik itu yang ternama ataupun micin, pasti turun. Padahal, naik turunnya harga suatu kripto juga berlaku di saham. Salah satunya ada andil dari market maker, yaitu sekumpulan trader atau institusi dengan dana amat sangat besar yang bisa menggerakkan market dan harga. Sebuah proyek kripto yang legit itu butuh dana ratusan ribu sampai jutaan dolar untuk biaya audit sertif, develop, protokol dan network, marketing, development, dan lainnya. Anehnya, di kripto, berbagai proyek nggak jelas dengan biaya rendah yang ujung-ujungnya jadi kripto micin dan rakpul yang justru dipuja-puja dan dijadikan investasi oleh banyak orang dan komunitas. Yes, ini betul. Karena per konten ini dibuat, saat ini ada lebih dari 20.000 kripto di market. Kenapa 95-99% kripto itu Ponzi? Karena dijadikan alat untuk pump and dump. Use case-nya nggak jelas, dan hanya mengandalkan jargon to the moon. Sehingga kripto dijadikan alat untuk skema Ponzi dan piramida. Token-token yang project use case-nya hanya sekedar tertulis sebagai gimmick di white paper tanpa implementasi secara jelas. Kripto dan teknologi blockchain memang menawarkan peluang luar biasa dalam dunia investasi. Namun, penting juga untuk tahu bahwa ada dark side dan resiko di balik industri ini. Sebenarnya masih ada banyak dark side lainnya di industri kripto dan blockchain. Bahkan di setiap investasi yang ada saat ini juga ada sisi gelapnya. Sehingga amat sangat penting bagi teman-teman dan kita yang ingin berinvestasi di instrumen kripto dan blockchain untuk melakukan gali informasi mendalam, mengelola resiko dengan bijak, dan melakukan riset dari berbagai sumber sebelum berinvestasi, serta harus selalu memakai uang dingin. Jadi, jangan biarkan potensi keuntungan investasi puluhan bahkan ratusan persen mengaburkan pemahaman teman-teman akan resiko di dunia kripto. Ada komentar atau pendapat lain? Silakan isi di kolom komentar ya guys.